Satu hari satu firman. Sudahkah Anda membaca firman Tuhan hari ini? Let's go. Shalom saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Renungan hari ini saya ambil dari Yohanes 15 ayat 4. Tetapi saya tidak akan secara merta membahas ayat ini, tetapi saya akan membahas tentang bagaimana peran kasih sebagai peran utama yang Tuhan inginkan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Oleh karena itu, marilah kita simak renungan hari ini sehingga apapun yang kita baca atau kita dengar menjadi rema dalam kehidupan kita. Amin. Dikasih dalam Tuhan, sebelum kita memulai renungan pada hari ini, marilah kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas setiap anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Kami boleh melewati setiap proses demi proses yang Tuhan izinkan kami boleh lewati. Kami boleh perjuangkan, kami boleh berada dalam fase-fase yang Tuhan berikan pada kami. Bapa, terima kasih, kami bersyukur atas nafas kehidupan yang kembali lagi Engkau berikan Tuhan. Biarlah kami bisa mempergunakan waktu kami, nafas kehidupan kami, sehingga apapun yang kami lakukan, pekerjaan kami, studi kami, keuangan kami, rumah tangga kami, keluarga kami, semuanya Tuhan yang perlengkapi. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami ingin mendengarkan renungan firman-Mu. Bicaralah pada kami Tuhan. Biarlah apapun yang kami dengar, apapun yang kami baca, boleh menjadi kesaksian hidup kami, boleh menjadi pedoman hidup kami, sehingga kami semakin mantap, semakin memiliki iman, mengimani bahwa ada Engkau sang sumber kasih dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hari ini dan hari selanjutnya ke dalam tangan kasih-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Renungan hari ini saya ambil dari Yohanes 15 ayat 4. Di bagian pertama dikatakan bahwa tinggallah di dalam aku, maka aku akan tinggal di dalam kamu. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kita mengetahui bahwa Yohanes ini Injil terakhir dari keempat Injil Yesus, yaitu Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Tetapi uniknya saudara, Yohanes ini walaupun di dalam kitab Yohanes tidak banyak diceritakan tentang mukjizat-mukjizat Yesus, tetapi Yohanes cenderung menceritakan tentang kasih Tuhan, saudara. Tentang bagaimana hati yang mengasihi, hati yang melayani, hati yang menggembalakan domba-dombanya. Di dalam Yohanes lebih sering cenderung mengidentifikasikan siapa Yesus itu. Nah, ini yang menarik saudara. Kita bisa mempelajari bahwa dari tokoh Yohanes kita bisa belajar bahwa mukjizat atau apapun, sebanyak apapun pelayanan kita, kegiatan rohani kita, itu tidak menjamin kita bisa dekat dengan Tuhan. Kenapa begitu saudara? Rasul Paulus di dalam salah satu kisahnya, dia berkata bahwa sekalipun aku mengetahui bahasa malaikat pun, mengetahui bahasa roh pun, kalau aku tidak memiliki kasih, itu adalah sia-sia. Dan ini benar saudara. Di dalam kitab Yohanes memang jarang diceritakan mukjizat-mukjizat Yesus. Berbeda dengan kitab Lukas dan kitab-kitab lain yang justru lebih banyak menceritakan tentang mukjizat-mukjizat Yesus, pekerjaan-pekerjaan Yesus. Tapi yang bisa kita pelajari di sini saudara, walaupun Yohanes tidak menceritakan banyak mukjizat, dia mengepentingkan hubungan kasih dengan Tuhan saudara. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, ada 3 murid Yesus yang disebut murid yang paling dikasihi karena saking dekatnya mereka dengan Tuhan Yesus, sehingga mereka disebut murid yang paling dikasihi.
Salah satunya adalah Yohanes. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, kenapa mereka disebut murid yang paling dikasih? Karena mereka sangat intim dengan Tuhan, saudara. Sangat dekat dengan Tuhan. Istilahnya tidak hanya bersahabat, tetapi lebih dari sahabat. Lebih daripada sahabatnya Tuhan. Memiliki kedekatan emosional yang lebih daripada murid-murid lainnya. Nah, ini saudara yang bisa kita pelajari bahwa kita sia-sia sebanyak apapun kita berkhotbah, sebanyak apapun kita menggembalakan, sebanyak apapun kita punya harta, punya jemaat, punya gereja yang banyak, mungkin juga punya karunia yang banyak, tetapi tanpa kasih, tanpa keintiman dengan Tuhan, itu adalah sia-sia, saudara. Dikatakan di dalam Yohanes 15 ayat 4, di situ dikatakan bahwa tinggallah di dalam aku dan aku akan tinggal di dalam kamu. Ini artinya bahwa kita diwajibkan tidak hanya untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Ya, melakukan pekerjaan Tuhan itu memang penting, saudara. Tetapi yang lebih penting adalah bagaimana kita melakukan pekerjaan Tuhan itu dengan kasih, dengan hati yang melayani. Karena apa, saudara? Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia rela mengutus putranya, anaknya, ke dalam dunia, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Jadi di sini, saudara, kunci kesuksesan rohani kita, kunci kita bisa dekat dengan Tuhan, itu adalah kasih. Tuhan Yesus pernah berkata, tidak mungkin kamu bisa mengatakan aku mengasihi Tuhan, tetapi kamu tidak bisa mengasihi manusia. Nah, di sini, saudara, intinya kasih yang mendasari kehidupan rohani kita, kasih yang di atas segalanya, itu ada kasih. Kenapa Tuhan tidak menghukum manusia, justru menyelamatkan manusia melalui anaknya yang tunggal? Karena Tuhan memiliki kasih. Kalau Tuhan tidak memiliki kasih, Dia bisa saja menghukum manusia, saudara. Dia maha kuasa, Dia maha besar. Bisa saja manusia yang berdosa itu dicampakkan ke neraka, saudara. Tapi di dalam Yohanes ini kita belajar bagaimana kasih itu yang menyelamatkan, saudara. Kasih Tuhan yang menyelamatkan. Amin. Karena kita diselamatkan oleh kasih Tuhan, maka kita juga wajib menyalurkan kasih itu kepada sesama, saudara. Di sini intinya adalah bagaimana kita mengutamakan kasih di atas segala-galanya, mengutamakan hati yang melayani. Makanya Tuhan Yesus datang di Matius 9 ayat 13 atau 13 ayat 9. Di situ berkata bahwa lalu pergilah dan pelajarilah arti firman ini, yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku memanggil bukan datang untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Artinya apa, saudara? Kalau kita melakukan tata ibadah kita, melakukan keseharian rohani kita, baca Alkitab tiap hari, berdoa tiap hari, ibadah tiap hari, rajin semuanya kegiatan rohani kita rajin melakukan peribadahan kita, tetapi kita tidak punya kasih, itu sama aja, saudara. Bahkan saya bisa mengatakan lebih baik orang yang punya kasih, dia tidak beribadah tidak apa-apa, tapi punya kasih, daripada orang yang rajin beribadah tapi dia tidak punya kasih. Memang kedua pilihan ini tidak ada benarnya, saudara. Bila kita mengasihi Tuhan, itulah yang membentuk kita rajin baca Alkitab, rajin berdoa, rajin bergereja, bahkan rajin memberitakan Injil, saudara. Karena apa?
Dalam salah satu suratnya Paulus, dia mengatakan bahwa celakalah aku kalau tidak memberitakan Injil. Memberitakan Injil itu artinya memberitakan kasih Tuhan yang telah kita terima. Jadi kita tidak boleh egois, saudara. Kita sudah menerima kasih Tuhan, maka kita harus membagikannya kepada orang lain, sehingga orang lain yang dulunya tidak percaya sama Tuhan Yesus, yang dulunya hidup dalam dosa, yang dulunya hidup dalam tekanan, dalam hukum Taurat, itu bisa selamat, saudara, karena kita membagikan kasih kita kepada orang tersebut. Sehingga lewat kasih itu orang bisa mengenal siapa sih Tuhan kita, siapa sih Yesus kita, siapa yang ada di dalam diri kita. Oh, Tuhan Yesus itu Allah yang maha kasih, maha penyayang, maha pengampun. Oleh karena itu, saudara, setiap pekerjaan Allah yang kita lakukan, dasarilah dengan kasih. Amin. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, untuk mengakhiri renungan hari ini, marilah kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah memberikan sedikit renungan bagi kami Tuhan. Walaupun tidak banyak Tuhan, tetapi setiap inci daripada firman-Mu itu sangat memiliki arti, sangat memiliki arti yang penting bagi kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami telah semakin diajarkan untuk kami lebih mengepentingkan kasih daripada tata ibadah kami, daripada segala kegiatan kami, pekerjaan kami. Tapi kami mengutamakan kasih, di mana lewat kasih Tuhan yang mengasihi kami, sehingga kami boleh semakin membangun keintiman dengan Engkau. Ingatkan kami Tuhan kalau kami jauh dari kasih-Mu, dan biarlah semakin hari kami semakin merasakan lawatan cinta kasih-Mu Tuhan. Kami boleh semakin intim dengan Engkau, dan kami tetap tenang, tetap damai sejahtera, tetap aman dalam perlindungan tangan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami telah berdoa. Haleluya. Amin.